Salam dan bahagia. Saya Nancy Olivia, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Setelah saya mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru dan merasa sangat bersyukur dapat lebih mengenal dan memahami filosofi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih mendalam. Melalui video ini, saya ingin berbagi pemahaman-pemahaman yang telah saya peroleh. Semoga video ini bermanfaat dan membuat teman-teman pendidik atau para calon guru penggerak angkatan selanjutnya dapat lebih mudah memahami pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama yang saya share pada video ini adalah kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat kesimpulan-kesimpulan, yaitu 1. Sekolah sebagai taman penyemaian manusia tangguh, berpengetahuan dan berbudi pekerti. 2. Peran guru di sekolah bagi murid adalah sebagai penuntun atau pamong. 3. Pendidikan di Indonesia harus mewujudkan merdeka belajar. 4. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, yang kelima, pembelajaran di sekolah harus terintegrasi dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Betawi. Dari kelima kesimpulan tadi, saya akan share sedikit yang telah saya pahami dimulai dari impian Ki Hajar Dewantara. Impian Ki Hajar Dewantara adalah membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Menurutnya, pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan rangkaian proses yang harus berjalan selaras tak terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan atau upfeeding menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan merupakan pondasi untuk mencapai kebudayaan dan keberadaban bangsa yang dicita-citakan. Pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran atau onderwijs menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau faidah untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan dan pengajaran adalah merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Filsafat Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah tentang perubahan. Menurut beliau, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak atau dinamis. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan juga harus terus bergerak menjawab tuntutan zamannya, yang berpusat pada satu sumbu, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Sebagaimana beliau juga menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan dan pendidikan, sehingga tercapailah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Dengan demikian, jelas dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara mengatakan maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga kodrat pendidik adalah sebagai pamong atau penuntun. Ki Hajar Dewantara merumuskan sistem among yang wajib diterapkan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Sedangkan kodrat murid atau anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Anak-anak adalah merupakan makhluk, manusia, dan benda hidup.
sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya atau karakternya. Sekarang kita masuk bagian kedua, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya peroleh dari mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, harus berjalan beriringan dan selaras. Yang kedua, proses perubahan terjadi terus-menerus dan bergerak dinamis dalam diri anak sesuai kodratnya. Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial kebudayaan dan pendidikan. Dan yang terakhir, sekolah sebagai pondasi pendidikan harus mewujudkan merdeka belajar. Berikut adalah kerangka perubahan yang dapat saya simpulkan dari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak adalah manusia merdeka yang sudah memiliki potensi sesuai kodratnya masing-masing. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Tumbuh dan kembangnya anak dipengaruhi oleh 3 hal ini: budi pekerti, kodrat, dan asas trikon. Budi di sini adalah pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan atau karsa, dan pekerti di sini adalah tenaga atau raga atau jasmani. Kemudian asas trikon. Asas trikon merupakan konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus menerapkan asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya. 2. Konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai dan memerdekakan murid. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, relevansi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari filosofi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan 5 relevansi kontekstual. Yang pertama, integrasi pengetahuan dan sosiokultural dalam proses menuntun. Yang kedua, peran guru sebagai penuntun atau pamong. Ketiga, prinsip among, menghamba kepada sang anak. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat dan penuh cinta kasih. Sebagaimana kodratnya, anak adalah manusia mulia. Yang keempat, bermain sudah menjadi kodrat anak. Belajar sambil bermain dan melalui bermain dapat membuat anak melalui proses perkembangannya dengan bahagia dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran harus dilakukan melalui pembiasaan budi pekerti dan sesuai nilai luhur kebudayaan Betawi di DKI Jakarta. Pendidikan yang berpihak kepada murid dan merdeka belajar berpedoman pada 2 asas pendidikan, yaitu asas trikon dan asas pancadharma. Saya akan ulangi kembali penjelasan mengenai asas trikon. Asas trikon itu yang pertama, kontinuitas. Maksudnya pendidikan tidak boleh melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, asas konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai dan memerdekakan murid. Kemudian asas pancadharma. Yang pertama adalah asas kemerdekaan. Pendidikan harus memerdekakan murid, memandang murid sebagai manusia merdeka. Yang kedua, asas kodrat alam. Maksudnya di sini pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam di mana murid hidup, bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, asas kebudayaan. Maksudnya pendidikan harus selaras dengan kebudayaan di mana murid hidup, bertumbuh dan berkembang sebagai manusia berbudaya. Yang keempat, asas kebangsaan. Maksudnya adalah pendidikan harus memegang teguh dan menanamkan pada murid nilai-nilai kebangsaannya sebagai warga masyarakat dunia yang merdeka dan berbudaya. Dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Maksudnya pendidikan harus berpusat atau bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menerapkan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Berikut adalah refleksi diri saya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terdapat pada LMS modul 1.1. Pemantik pertama, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Murid bagai kertas putih kosong.
Yang kedua, guru adalah sumber pengetahuan utama atau teacher center masih berlaku. 3. Wajib menyamakan karakter murid dan cara belajar di kelas. Yang ketiga, capaian keberhasilan belajar fokus pada aspek kognitif. 5. Suasana pembelajaran harus hening dan tertib. Pemantik kedua, perubahan pemikiran atau perilaku sebagai guru setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Murid telah memiliki karakteristik, potensi dan kemampuan berbeda dalam dirinya yang harus dituntun dan dikembangkan. Yang kedua, yang saya pahami adalah guru ternyata harus menuntun murid belajar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini peran guru yang saya pahami setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai penuntun. Yang ketiga, pembelajaran harus interaktif, inovatif, dan memerdekakan murid dalam belajar. Dan yang terakhir, suasana pembelajaran harus menyenangkan dan membahagiakan murid saya. Kemudian pemantik yang terakhir, pemantik ketiga, yang harus saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menjadi among yang menuntun dan membimbing murid dengan tulus dan penuh kasih untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, saya harus merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan interaktif yang menyenangkan dan membahagiakan murid saya. Terakhir, saya harus merancang pembelajaran yang menguatkan karakter budi pekerti dan nilai-nilai luhur kekayaan sosio-kultural melalui pembiasaan positif dan bermain. Berikut adalah perubahan yang terlihat dalam aktivitas kelas dan suasana kelas setelah saya mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. DPR itu kan wakil rakyat. Terusan kenapa masih banyak demo yang kayak kadang suka ada demo misalkan di berita demo ke gedung DPR, apa suaranya nggak sampai ke DPR? Bagaimana menurut kamu? Kenapa masih ada demo? Padahal sudah ada. Belum menjalankan tugas dengan baik. Wakil rakyat tapi belum mewakilkan rakyat. Wah, Rafif langsung kasih jempol, setuju. Setuju ya, Afif? Benar begitu menurut kalian? Gimana? Oh gitu. Jadi siapa yang dia wakilin dong sebenarnya? Siapa yang mereka wakilin sebenarnya? Orang kaya. Oh my God. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Berikut adalah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara konteks sosio-kultural Betawi, di mana saya menggunakan permainan galasin dari masyarakat Betawi sebagai salah satu kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Permainan tradisional galasin dapat menguatkan budi, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan pekerti, yaitu olah jasmani atau olah raga. Di antaranya penguatan nilai religius, di mana menuntun rasa syukur sebagai bagian dari warga DKI Jakarta yang berbaur bersama etnis Betawi, menuntun dan menanamkan sikap jujur. Kemudian nilai budaya, di sini menuntun menanamkan rasa memiliki dan menumbuhkan keinginan melestarikan budaya daerah yang memiliki nilai-nilai luhur yang pada akhirnya akan tertanam dan melekat di dalam diri mereka. Kemudian ada nilai sosial yang menuntun menanamkan tenggang rasa sebagai sesama manusia merdeka, saling menghargai dan menghormati, sportivitas, kerjasama, serta menjaga persatuan sebagai anggota masyarakat DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir terkandung nilai personal, yaitu menuntun memahami dirinya sebagai sarana dalam melestarikan nilai-nilai luhur, etika dan moral yang terdapat dalam budaya dan adat istiadat etnis Betawi di DKI Jakarta. Betawi memiliki keunikan filosofi dan nilai luhur budayanya sendiri. Dari tabel berikut kita dapat melihat bahwa budaya Betawi sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai budaya yang khas dan unik tersebut diantaranya adalah 1. Kolektivisme, di
di mana di Betawi itu kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas sosial kultural beragam dapat hidup berdampingan. Yang kedua, multikultural dan pluralisme, yaitu semangat untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian sifat egaliter yang terdapat dalam masyarakat Betawi, yaitu mereka memiliki sifat demokratis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan yang terakhir adalah masyarakat Betawi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius, yaitu nilai-nilai agama Islam. Di sini menjadi pedoman bagi orang Betawi atau masyarakat Betawi dalam berinteraksi. Selain itu, masyarakat Betawi juga memiliki prinsip utama yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Yang pertama adalah budi pekerti, kemudian kerukunan, keakraban, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk membantu kerabat atau sesamanya, dan yang terakhir memandang kehidupan semesta merupakan satu kesatuan yang utuh. Tabel berikut menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata juga terkandung dalam permainan Galasin. Pada tabel terlihat manfaat permainan Galasin dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan Galasin. Kemudian terdapat juga lingkup budi pekerti yang menghubungkan manfaat dan nilai luhur dari budaya permainan Betawi tersebut. Kemudian ketiganya tersebut terhubung dengan asas trikon Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah sekilas tentang permainan tradisional Betawi, yaitu Galasin. Sebelah kiri adalah gambar lapangan permainan Galasin, dan sebelah kanan adalah cara melakukan permainan Galasin. Berikut adalah kegiatan pembiasan positif yang kami terapkan di sekolah kami sebagai bentuk demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, konteks sosio-kultural Betawi. Di antaranya kegiatan upacara, kegiatan kerohanian, kegiatan senam bersama dilanjut dengan makan sehat bersama dan operasi semut, kemudian kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan literasi bersama, kegiatan menari tarian tradisional Betawi, dan beberapa kegiatan pembiasan lainnya yang mengandung nilai luhur kebudayaan Betawi. Demikianlah sedikit hal yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah saya pelajari tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.